Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cuacanya panas ya, tetapi walaupun panas, kami petugas sensus tetap turun lapangan dan semangat untuk mencatat Indonesia. Ya, pada bulan September ini BPS mengadakan sensus penduduk ya. Jangan takut, petugas sensus mudah dikenali. Mereka menggunakan rompi seperti ini, kemudian ada tanda pengenal dan surat tugas, serta menggunakan APD lengkap. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat melalui link yang di atas ini. Nah, ngomong-ngomong tentang tanda pengenal atau ID card, bagaimana cara membuat ID card seperti ini yang ada foto, kemudian QR code, ada teks, langsung di Adobe Illustrator tanpa harus melalui Microsoft Word. Jadi ada datanya, kemudian foto-fotonya, kita langsung bikin satu desain dan kemudian diekspor menjadi sebanyak pegawai atau peserta yang kita bikinkan ID card-nya. Langsung aja, berikut adalah tutorialnya. Sebelum kita ke AI, tentu kita perlu menyiapkan dulu file-file persiapannya. Jadi yang perlu kita siapkan itu antara lain adalah foto, kemudian kalau misalnya ada fotonya ya, kemudian ada QR code-nya kayak gini ya. Misalnya ini saya asal bikin aja, yang penting kelihatan ya, 1 sampai 10 nanti kelihatan kalau dia ngelink kemana gitu. Kemudian tentu kita membutuhkan database yang sebagai dasar gitu ya, untuk menghubungkan antar tadi foto, kemudian QR code, kemudian juga data pegawainya gitu ya. Nah, itu kita pakai Excel, sama kayak mailing list di Word juga pakai Excel ya. Cuma nanti kita Excelnya itu kita simpan sebagai CSV. Oke, kita langsung buat saja Excel. Buka Excel, kemudian ada aturannya ya untuk di AI ini bagaimana kita membuat. Nah, itu bisa kita lihat di headnya Adobe itu di sini ya. Kita lihat di headnya Adobe itu yang pertama ya, kita langsung lihat tabelnya ini. Nah, kalau dia file teks begini, dia nama fieldnya itu ya cuma teks, kemudian nggak boleh ada spasi. Nah, di sini nggak boleh ada spasi. Kemudian kalau untuk file gambar itu ada add-nya ini ya. Nah, kita hanya pakai sampai di sini aja. Kemudian nanti kita harus simpan sebagai delimited CSV. Nah, ini. Kemudian kita langsung aja kita bikin ya. Yang pertama biasanya ada ID pegawai. Oke, kemudian ada namanya siapa, nama pegawai. Nah, ini nggak boleh ada spasi, nama fieldnya. Kemudian kalau ada nama panggilan boleh nama panggilan. Kemudian foto itu karena dia filenya gambar, jadi dia source gitu ya, ngambilnya nanti kita pakai tanda add di sini. Nah, ini kalau langsung di enter ini error, makanya di depannya ini kita kasih petik 1 begini. Nah, kemudian yang QR code juga gitu, kasih tanda petik dulu ya, QR code misalnya gini. Oke, biar gampang itu ya, penamaan filenya juga harus kita atur gitu untuk mempermudah kita membuat database-nya. Misalnya di sini pegawainya itu ada kode kayak gini 7401 sampai 10 misalnya ya. Kemudian nama pegawai saya tulis saja nama pegawai pegawai 1 misalnya. Kemudian panggilannya itu misal aja ini Pek 01 misalnya kayak gini. Kemudian fotonya itu kita lihat. Nah, ini nama fotonya itu tadi udah saya atur ya kayak gini. Jadi kalau nama foto itu Pek, kemudian kode pegawainya. Kemudian QR code-nya juga sudah saya atur tadi, QR kemudian kode pegawai. Nah, ini yang kita pakai untuk direktorinya. Ini kita copy ya, kita copy kemudian bawa ke sini, di paste di sini. Nah, tadi kan nama fotonya untuk pegawai 01 itu adalah direktorinya ini, kemudian
dia namanya adalah TOC 7401, ekstensinya PNG. Nah, jadi kita bikin juga di sini pakai sama dengan, kemudian ini kasih tanda petik foto, kemudian backslash pek ya. Tadi kalau foto ada pek, kemudian gini, dan ini kodenya ini, dan ekstensinya .png kayak gini ya. Oke, maaf ditutup dulu. Ada tanda tutup yang enggak ya, kayak gini. Kemudian untuk QR code juga gitu ya, cuma beda folder aja. Kemudian ini tinggal kita copy aja, maaf. Ini kita copy ke sini, di paste. Kemudian ini foldernya tadi adalah QR code kayak gini. Kemudian di sini bukan pek ya, kalau QR tadi pakai dia QR. Oke, kayak gini. Oke, tadi ada contohnya, ada 10 pegawai, makanya ini saya tarik sampai 10 pegawai. Nah, kayak gini jadinya, pegawai satu seterusnya. Nah, setelah selesai, ini yang 11 nggak ada ya, ini di delete aja. Kalau sudah, ini kita simpan saja sebagai Excel, nggak apa-apa. Nanti kalau ada perbaikan biar gampang ya. Ini saya simpan di browse dulu. Saya simpan di foldernya juga, nggak boleh ada spasinya tadi ya, kalau dia ada link source filenya. Oke, tutorial AI MyList saya simpan di sini aja, saya kasih nama library. Oke, kayak gini. Ini masih Excel, cuma yang diminta sama Illustrator itu adalah CSV. Kita save as lagi, pilih format CSV kayak gini. Oke, ini foldernya udah bener, kita save. Nah, kalau misalnya sudah benar, itu nanti di sini kita buka pakai Notepad yang CSV-nya ya. Kita buka pakai Notepad, itu pembatas antar variabel itu adalah koma. Nah, kalau misalnya ada yang dibuka masih pakai semicolon, itu nanti nggak bisa dibuka di AI. Nah, itu pengaturannya adalah di bahasanya komputer itu pakai yang defaultnya English aja. Itu biasanya kalau sudah default itu pembatas antar apa ya, separatornya itu adalah koma. Kemudian di file Excel-nya itu juga di advance-nya juga ngikutin sistem aja gitu. Nah, ini use system separators ini. Jadi dia akan ngikutin sistem. Oke, ini kita keluarin. Setelah itu kita tinggal masuk ke Illustrator. Oke, kita buka Illustrator. Saya pakai Adobe Illustrator 2020. Karena ini sudah license jadi dia update terus ya. Oke, kita bikin baru. Ukurannya kartu itu biasanya ID card itu 85,6 mm kali 53,98 ya. Oh maaf, ini landscape ya, kita bikin potret gini. Nah, kayak gini. Oke, saya kasih hiasan dikit ya biar nggak polos-polos banget gitu. Ini contohnya warna hijau. Maaf, kok garisnya yang diwarnain. Ini filenya yang warna hijau begini. Kemudian bawahnya kasih juga deh yang di sini biar nggak polos-polos banget ya. Kasih gradasi boleh kayak gini. Ini jangan putih biar ada warnanya kayak gini. Oke. Nah, kemudian kita langsung saja ke intinya gitu ya. Kita bikin teks misalnya di sini. Saya ini cuma contoh aja ID card misalnya. Ini pakai center gini. Ini tengah-tengah artboard. Oke, ID card. Kemudian kita ambil foto ya, foto pegawai tadi ada di sini. Fotonya saya contohkan yang ini. Ya, begini. Agak gede dikit kali ya. Segini ya. Segini. Kalau misalnya mau dibikin bulat juga boleh. Misalnya begini ya. Saya bikin bulat misalnya
Oke, saya masking ini sama ini, kemudian make clipping mask. Nah kayak gini, bulat gini, kasih background begini, tengah warna hijau muda kali ya. Oke, kita coba dulu, kita taruh belakangnya. Oke. Kemudian untuk di sini kasih nama ya, tadi yang kita akan bikin pakai yang bold. Tengah ini contohnya nama pegawai, kemudian nama panggilan, nama pegawai yang bawah aja kali ya. Di sini nama lengkap, nggak usah pakai bold, pakai yang reguler aja dan lebih kecil ukurannya. Jadi ini nanti nama panggilan ya. Kemudian di sini ada ID pegawai, banyak banget ya ininya. Di sini nanti ID pegawainya, ID ini nanti 4 ini ya, berarti 4 digit kayak gini. Ini saya turunkan dikit. Nah, namanya ini pakai warna hijau misalnya kayak gini. Nama pegawai, kemudian ID, kemudian nanti QR code-nya di pinggir sini kali ya. Di sini bolehlah nama perusahaan atau nama kegiatan gitu. Nama kegiatan misalnya di sini. Nama ke instansi aja deh ya, instansi. Oke, begini. Ini rata kiri. Di paling sebelah kiri geser dikit. Oke, nanti QR code-nya ada di sini. Kita sediakan kotak aja kali ya. Oh ya, kita ambil aja sekalian QR code. Oke, ini kita tarik ke sini, ditaruh, masukin di sini ya. Ini QR code-nya. Jadi QR code-nya ini bisa di scan nanti. Biar agak kontras, kita kasih kotak lagi biar kelihatan. Oke, kita taruh belakangnya, kasih warna apa ya? Oke, warna orange kayaknya bisa. Oke, ini sama ini biar tengah-tengah. Oke, tengahin gini, sip. Sama atas bawahnya juga tengah-tengah. Oke, kita akan melakukan merge sekarang. Caranya adalah pakai ini variabel. Kalau yang ini belum muncul, bisa diaktifkan melalui window, kemudian variabelnya ini dicentang. Oke, di bagian sini. Nah, di sini kita import dulu source filenya tadi yang CSV ya. Kita cari di H. Tadi saya taruh di sini ya. Tutorial AI mylist dibeli. Oke, nah ini variabelnya udah kebaca. Kemudian kita tinggal sambungin nih per komponennya ke sini ya. Ini nama pegawai sama nama. Nah, pakai yang ini make text dynamic begini. Kemudian ini nama panggilan ya, salah. Oke, yang ini. Oke, oh maaf. Unbind dulu. Ini sama nickname-nya begini. Kemudian ini sama nama. Kemudian ini adalah ID pegawai. Kemudian ini adalah foto. Dan yang ini adalah QR code. Gini, sip. Nah, cara melihat hasilnya adalah di sini. Ini dataset 1, pegawai 01, nama pegawai 1. Huruf kecil semua ya. Oke. Ini biar huruf besar semua, pengaturannya ada di sini ya, di karakter. Kemudian ini pilih yang ini kapital semua, all caps. Oke. Nah, pegawai 2 mana? Ini tinggal ke kanan. Nah, udah jadi. Sip, begini ya. Kemudian cara ekspornya gimana biar nggak satu-satu gitu ya. Nah, cara ekspornya nggak perlu pakai, kalau misalnya dulu kan pakai Word gitu ya.
Cara ekspornya itu gampang, kita tinggal ke action yang ini. Oke, action. Nah, di action ini kalau nggak muncul itu ada di window, kemudian pilih action. Nah, ini dicentang supaya muncul ini. Untuk membuat actionnya di sini belum ada, klik tanda tambah di sini, create new action, kemudian kasih nama misalnya save png ya, save png begini, export function key kalau mau ditambahkan boleh, kemudian record. Kemudian ini sudah mulai merekam ya, pilih file, kemudian export as, pilih png, kemudian foldernya kita cari itu sesuai dengan project kita aja, bikin folder baru, misalnya hasil. Oke, kita simpan di sini, export, kemudian pilih yang paling tinggi aja. Aduh, ini bolong, nggak ada backgroundnya ya. Oke, atau white aja gini. Nah, kita klik oke. Jadi biar nggak bolong tadi ya. Nah, ini udah selesai, kita stop action yang kita rekam tadi. Nah, ini kan banyak tadi ya, di sini ada 1 sampai 10. Nah, itu cara ekspornya. Kalau misalnya cuma satu-satu, misalnya nanti ada perbaikan, itu ya tinggal diklik ini actionnya ini. Nah, ini tinggal di run aja, nanti dia mengekspor satu ini. Nah, tapi karena kita tadi bikin dalam satu database gitu ya, dalam satu Excel tadi 1 sampai 10 itu mau diekspor bareng-bareng. Nah, itu caranya pakai pilih tadi di sini save png-nya, kemudian di sini ada menunya, pilih batch, kemudian pilih di sini export, kemudian save png tadi ya. Di sini source-nya dataset, kemudian destination-nya pilih tadi di sini ya, di folder di mana kita mau nyimpen gitu ya. Di sini kita save foldernya, dan juga di sini error biar di stop kalau error. Kemudian namanya filenya ini bisa kita tentukan apakah dia file plus nomor atau file plus dataset. Namanya tadi ada dataset 1 sampai 10 atau dataset name. Nah, ini kita tinggal oke aja. Nah, dia akan jalan sendiri 1 sampai 10 sampai selesai. Nah, kalau udah selesai kita lihat hasilnya. Bam. Nah, ini sudah ada 1 sampai 10. 1 2 3 dan seterusnya. Ini udah jadi, tinggal dicetak. Oke, itu saja tutorial untuk mailing list menggunakan Adobe Illustrator. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah ya. Jadi jangan lupa bantu kami dalam sensus penduduk 2020. Terima kedatangan petugas kami. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia.